Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Maaf sudah lama tidak buat video karena saya sedang sakit dan ada banyak acara. Oke, per hari ini tanggal 6 Mei 2024 kita akan mulai lagi mengupdate kinerja saham-saham di IHSG. Nah, IHSG kita berada di 7135 nih ya. Ini penutupan perdagangan tanggal 6 Mei 2024 ya, udah tutup ya. Padahal kemarin sudah sempat di 7300 kita ya, tapi turun lagi. Oke lah, karena kemarin dolar sangat lemah. Rupiah sangat lemah terhadap dolar ya. Sekarang berapa? Oh, 16.000 udah mulai menguat berarti rupiah kita. Kemarin kan sempat 16.200 tadi ya. 16.300 sempat juga nih, parah banget ya. Sekarang udah 16.000. Semoga semakin turun semakin kuat rupiah kita terhadap dolar ya, sampai ke 15.000 lagi bila perlu. Oke, hari ini kita akan mau menganalisa saham Tugu. Nah, kenapa saya rekomendasikan saham Tugu ini kemarin? Karena Tugu ini saya prediksi akan bagi dividen gitu kan, dari skala hitung-hitungan finansialnya gitu, laporan keuangannya bagus gitu kan. Nah, ini laporan keuangan Tugu tahun 2023 yang terupdate ya. kuartal 1 udah keluar memang, cuman kita lihat dulu yang track record tahunannya ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun ke belakang ya. Nah, 2018 pendapatannya 2,5 triliun, naik 2,9, turun 2,4, 2020 Covid ya. 2021 pulih kembali 2,8, 3 triliun, dan 3,5 triliun. Jadi secara peningkatan total pendapatan Tugu ini meningkat gitu. Meningkat dia. Nah, dia turun pada saat 2020 aja nih, Covid gitu ya kan. Kemudian kita lihat laba bersihnya. Secara laba bersihnya 2018 209M, naik 506M, turun 272, naik kembali 327, naik kembali 395, naik 1,3 triliun. Naik cukup drastis nih ya. Lompatan dari 2022 ke 2023. Mungkin saya rasa itu juga yang menjadi alasan Tugu memberikan dividen yang cukup besar atas laba bersih tahun 2023, karena labanya besar juga nih, 1,3 triliun gitu kan. Nah, kenapa saham ini bagus saya rasa? Karena dia bertumbuh gitu, bertumbuh. Secara pemberian dividen dia bertumbuh, secara laba dia bertumbuh, dan saat kita menganalisa harga per hari ini atau harga kemarin itu masih murah gitu secara valuasinya gitu. Nah, dari mana kita tahu murahnya? Sekarang gini dulu, kita jawab dulu. Jadi gini kawan-kawan, konsepnya sederhana kawan-kawan. Kalau misalnya kita mau membeli saham gitu kan, kita harus tahu gitu. Misalnya kita tulis di buku kita kan, saya membeli saham Tugu karena titik-titik. Nah, karenanya itu karena apa, harus bisa kita jawab. Itu yang diajarkan Warren Buffett juga gitu kan. Nah, karena apa kita membeli saham Tugu ini gitu? Karena misalnya satu, saya menganalisa saham Tugu, terdapat fakta bahwa tingkat pendapatannya bertumbuh selama 6 tahun terakhir. Oke. Kemudian labanya juga bertumbuh selama 6 tahun terakhir. Oke. Sekarang kita cek dividennya. Apakah dia pernah telat bagi dividen? Mana? Jadi saya menganalisa Tugu ini di video kali ini saya nggak terlalu apalagi profilnya kawan-kawan ya, tidak terlalu menjelaskan lagi profilnya karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi intinya ini perusahaan asuransi Tugu ini, perusahaan asuransi yang mengasuransikan sektor minyak, gas, dan energi. Jadi dia ini punyanya Pertamina lah, itu asuransinya Pertamina lah Tugu ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena pemegang saham terbesarnya adalah Pertamina, 58,5% kan, masyarakat 20,30%, UOB Kahian 15,8%, dan Samsung Fire and Marine Insurance 5,2%. Nah,
Nah, inilah nama presiden director dan komisarisnya. Kalau kita baca bukunya Robert G. Hengstrom ya, The Warren Buffett Way. Nah, di situ diceritakan bahwasanya pikiran Warren Buffett itu awalnya sangat terpengaruh oleh Ben Graham gitu. Kayak fokusnya sama valuasi aja, yang penting cari saham yang murah kan. Lalu setelah dia ngobrol-ngobrol dan ketemu Philip Fisher itu mengajarkan bahwasanya kita harus mendalami juga soal manajemennya. Kalau manajemennya bagus, orang-orangnya bagus, rasional, berintegritas. Jadi di situ lebih ditekankan faktor kualitatifnya daripada kuantitatifnya. Jadi kenapa Warren Buffett bisa sejago itu? Karena memadukan ilmu dari Philip Fisher sama Ben Graham itu. Tambah lagi dia ketemu sama Charlie Munger gitu kan. Jadi memang lengkap lah dia amunisi ilmunya gitu. Nah, jadi kita kalau membaca laporan tahunannya itu fungsinya untuk tahu ini aja gitu, profil bisnis perusahaan ini sama manajemennya ini, terutama presiden direkturnya Tatang Nur Hidayat ini sama presiden komisarisnya Abdul Ghaffar gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung dari sisi, nah kita lihat dulu dividennya aja coba. Nah, kan Tugu ini tadi IPO-nya tahun 2018, ya kan? Jadi tahun 2019 dia udah mulai bagi dividen. Artinya setelah 1 tahun setelah IPO dia langsung bagi dividen gitu kan. Dividennya pertama 4177 meningkat kan. Nah 2021 ini kan dividen atas tahun 2020 labanya turun, jadi otomatis dividennya turun, tapi nggak turun terlalu jauh gitu kan, 52, kemudian perlahan naik lagi 71, 78. Nah 2023 dua kali dia, 2024 123. Jadi secara kalau kalian hitung ini baru bikin statistik diagramnya, ini meningkat sebetulnya, meningkat kawan-kawan. Nah dia pernah stock split 1:2 tahun 2023 bulan Mei. Nah secara finansial sekarang coba kita hitung harga wajar dari saham Tugu ini. Oke, kita pakai yang laporan ekuitas kuartal 1 2024 yang terbaru ya kan. Nih. Nah, kalian bisa baca di sini kasnya, deposito berjangka, properti investasi, semuanya ini aset-aset dari saham dari Tugu ini. Nah, asetnya ada 26,2 triliun. Utangnya 15,7 triliun. Paling banyak di liabilitas kontrak asuransi. Jadi, kalau kalian mengasuransikan diri atau perusahaan mengasuransikan dirinya ke suatu perusahaan asuransi, maka setiap asuransi yang dibayar itu per bulan kah, preminya atau per tahun kah, itu dicatat sebagai liabilitas di laporan keuangan perusahaan asuransi kan gitu. Nah, dapatlah 15,7 triliun. Oke. Nah, ekuitasnya ada 10,5 triliun. Oke. Nah, 10,5 triliun. Kita tulis dulu 10,5 triliun. Kita bagikan dengan jumlah saham beredarnya. Jumlah saham beredarnya 3,56 M. Bagikan 3,56. Nah, maka dapatlah harga wajar dari Tugu ini adalah 2.949 ya kan. Nah, untuk harga aman masuknya kita pakai hitungan konsep Ben Graham gitu kan, 2/3 dari harga wajar. Oke. Kita kalikan 2 dan kita bagikan 3. Nah, maka dapatlah 1966. Jadi harga paling aman untuk masuk di Tugu adalah 1966. Sementara harganya saat ini adalah 1205. Maka harga Tugu ini masih sangat jauh dari harga wajarnya dan masih sangat jauh dari harga amannya untuk masuk 1966. Jadi dia masih punya peluang. Jadi gini kawan-kawan. Kenapa saya beli saham Tugu? 1, karena secara valuasi Tugu masih sangat murah. Dengan kalau kita hitung lagi pernya ini mungkin di kisaran 5 kali dan PBV-nya 0,4 kali atau 0,6 kali gitu kan. Jadi masih di bawah 8 lah, baik per ataupun PBV-nya. Jadi terhitung valuasi Tugu ini masih sangat murah.
Kedua, dia bagi dividen rutin dan tingkat dividen yang dibagikan meningkat. Ketiga, jumlah pendapatan dan jumlah laba tuh dari perusahaan Tugu ini bertumbuh gitu. Jadi 3 alasan kuat inilah yang membuat saya membeli saham Tugu. Kalau dari sisi manajemennya, menilai orang itu kan relatif gitu, berbeda-beda. Karena kita tidak mungkin juga mengetahui secara dalam tentang bagaimana si karakter si kawan ini gitu. Tapi kan kita bisa lihat dari cara dia memanajemen perusahaannya gitu. Kalau misalnya berintegritas dan jujur, ya pasti perusahaannya bertumbuh gitu. Tapi kalau nggak bertumbuh biasanya ada yang salah di situ gitu. Nah, karena laporan keuangan kuartal 1 udah keluar, laba bersih Tugu misalnya ini dilaporkan Stockbit 199 M kan. Kita anggaplah 200 miliar. Untuk memperkirakan berapa labanya tahun 2024 ini, ya kalikan aja 4, simple. Jadi kita mengambil rata-rata berdasarkan laba bersih kuartal 1 2024. Kan kuartal sampai 4 gitu tutup buku. Ya udah, perkiraannya 800 M. Nah, kalau labanya tahun 2024 ini 800 M, maka kalau kita bagikan dengan jumlah saham beredar 3,56 M, maka earning per share-nya atau laba per sahamnya di kisaran 224, ya kan? Kalau kita beli saham Tugu hari ini 1205, dapat di harga 1205, dibagi 224, kemungkinan laba per sahamnya, maka kita beli di per 5,3 kali atau 5,4 kali. Nah, jadi masih murah kan? Selain tadi PBV-nya 0,6 atau 0,4 kali, maka pernya 5,4 kali itu terbilang masih murah gitu. Itu kenapa saya merekomendasikan saham Tugu ini. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikut. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.